كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab kita Aqidatis Salaf Ashabil Hadits. Qala al-muallif rahimahullah, wa yu'minu ahlud din was sunnati bil ba'thi ba'da al-maut yawm al-qiyamah wa bi kulli ma akhbara Allah subhanahu min ahwali dhalika al-yawm al-haqq wa ikhtilafu al-ahwali al-ibad fi wal khalq fima yarawnahu wa yalqawnahu hunalik fi dhalika yawmul ha'il. Kata Syekh rahimahullah, Ahluddin dan Ahlus Sunnah, mereka beriman adanya kebangkitan setelah kematian di hari kiamat. Dan seluruh apa yang Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan tentang kengerian pada hari tersebut. Dan ini adalah sesuatu perkara yang tidak ada keraguan padanya. Tidak ada khilaf di kalangan muslimin bahwasannya seluruh manusia akan dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Rabbirji'uni la'ali a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan dibalik itu maksudnya dibalik alam barzakh ada hari di mana seluruh manusia akan dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah. Dan ketika manusia dibangkitkan di yaumul qiyamah, keadaannya sangatlah mengerikan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan yub'atsun nasu yaumal qiyamah, manusia dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah dalam keadaan mereka telanjang, dalam keadaan tidak memakai sendal, dalam keadaan tidak disunat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, tidakkah sebagian orang akan melihat sebagian aurat yang lainnya? Ya, inilah pertanyaan yang cukup wajar dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana seseorang bangkit dalam keadaan telanjang? Ya, bagaimana ngerinya tsunami yang terjadi di Aceh beberapa tahun yang lalu yang mewafatkan ratusan ribu manusia dengan kekuatan gempa yang begitu dahsyat, masih tempat berfikir mencari jilbab, masih sempat terfikir mencari kain sarung, masih sempat menyelamatkan televisi, masih sempat mengambil emas yang disimpan di bawah kasur. Padahal musibah yang menimpa pada waktu itu begitu dahsyat. Tetapi di yaumul qiyamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab apa yang diajukan oleh Aisyah. Ya Aisyah, perkara yaumul kiamat itu lebih mengerikan dan lebih dahsyat. Saking dahsyatnya enggak sempat seseorang memikirkan aurat lain, orang lain, enggak sempat.
nggak sempat berpikir hal yang seperti itu. Di tengah kengerian, manusia menanti hisab, apakah mereka akan masuk ke dalam surga ataukah masuk dalam neraka. Mereka mendatangi para nabi dan mendatangi para rasul. Datangilah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Mereka meminta agar para nabi tersebut berdoa kepada Allah agar segera dilakukan persidangan. Seluruh para nabi tersebut berjawab, lastu ahlan bidzalik. Saya bukan orang yang pantas untuk kalian minta tolong. Jadi jangankan untuk berbicara, hanya sekedar mengangkat wajah mereka saja mereka enggak berani. Mereka mengutarakan alasan mereka. Nabi Adam telah berbuat sebuah perbuatan memakan buah yang ada dalam surga. Nabi Ibrahim telah membuat tauriah. Nabi Musa telah memukul seseorang tanpa sengaja sehingga meninggal. Tidak berani mereka mengajukan permintaan kepada Allah dikarenakan perbuatan-perbuatan mereka. Dan tidak ada satupun manusia pada waktu itu bisa berbicara kecuali dengan izin yang Allah berikan kepadanya. Bahkan Nabi SAW beliau baru berani berbicara ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan irfa' ra'sak. Angkat kepala engkau wahai Muhammad. Angkat kepalamu. Mintalah syafaat dan engkau akan diberikan syafaat. Tidak ada satupun nabi yang berani berbicara di hadapan Allah. Mereka berkata sesungguhnya Allah murka pada hari ini yang belum pernah murka sebelum dan setelahnya. Nah, bagaimana mungkin manusia biasa yang tidak maksum, tidak dijamin masuk surga, yang membawa dosa, kemudian berani berkata saya adalah orang yang paling pertama nanti berdiri. Di mana Anda pertama orang paling berdiri? Para nabi saja enggak berani. Para rasul saja berbicara meminta izin kepada Allah, baru dikasih berbicara. Iya, dalam riwayat hadis yang lain disebutkan para nabi hanya berkata di lisannya Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah ya Allah. Iya. Ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, perkara yang terkadang orang mengesankan sesuatu yang mudah seperti di dunia. Ya, kita bisa membela siapa saja. Kita bisa mendukung siapa saja, enggak bisa. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari di mana seorang itu lari dari temannya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya. Setiap orang sibuk ngurusi diri masing-masing. Ya, bagaimana ente akan membela orang? Bagaimana membela orang? Manusia pada waktu itu bertemu dengan istrinya saja lari. Takut dimintai pertanggungjawaban. Takut dituntut. Iya, sehingga masing-masing mereka mengurusi dari mereka masing-masing. Tidak ada yang berani. Ya, tidak ada yang berani. 6. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wa ikhtilafu ahwalul ibad, dan berbeda keadaan hamba-hamba Allah fima yarawna wa yalqawna hunalik, dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dapatkan di sana pada hari yang sangat menakutkan tersebut. Man akhadhal kutub, dan ada di antara mereka yang mengambil kitab mereka dengan tangan kanan mereka, dan ada yang mereka mengambil kitab mereka dengan tangan kiri mereka. Dan di antara wal ijabatu anil masail, dan ada di antara mereka menjawab dari soal-soal. Ila sairil zalazil wal balabil,
al-mau'idatu fi dzalikal yaumil 'azim. Dan juga perkara-perkara yang lainnya dari balawa, ya, dari kengerian yang akan terjadi pada hari yang besar tersebut. Wal maqamul ha'il, ya, dan kondisi yang sangat mengerikan. Bahkan ternukilkan dari sebagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kekhawatiran mereka pada waktu itu. Kalau seandainya diberikan pilihan kepadaku sebelum aku diputuskan masuk surga ataukah masuk neraka, memilih untuk menjadi debu atau memilih satu di antara dua tempat yang akan dimasuki, mana yang akan dimasuki? Jadi ini satu perkara, kamu jadi debu. Pilihan yang kedua, dihadapkan kepada kamu surga dan neraka. Dan kamu belum tahu mana di antara dua tempat tersebut yang akan kamu masuki. Apa kata mereka? Kami lebih memilih menjadi debu. Ya, mereka khawatir dengan dosa-dosa yang mereka lakukan yang hakikatnya sebenarnya mereka tidak punya dosa. Iya. Kalaupun ada dosa telah dihapuskan dosa mereka karena banyaknya kebaikan yang mereka lakukan. Iya. Nah begitu juga kebaikan yang telah mereka lakukan. Semuanya telah mereka korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dalam kondisi seperti ini, mereka lebih memilih jadi debu. Iya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, "Ya Fatimah binta Muhammadin la ughni anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah, anaknya Muhammad, putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak berhak apapun atas dirimu di sisi Allah, ya, kecuali apa yang engkau amalkan dari ketaatan dan imanmu. Rasulullah enggak bisa menarik tangan anaknya, ayo saya masuk kamu ke dalam surga, enggak bisa. Fatimah, putri beliau, darah daging beliau, tidak bisa Rasulullah menarik tangan anaknya ke dalam surga, enggak bisa. Kalaupun seandainya Rasulullah ingin memberikan syafaat, memasukkan seseorang ke dalam surga, itu pun harus ada izin dari Allah. Gak bisa Rasulullah sembarangan ambil, ayo kamu masuk surga, kamu masuk surga, gak bisa. Semuanya harus ada izin dari Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Dan siapa yang seseorang memiliki syafaat, maka tidak mampu dia memberikan syafaat kecuali datang izin dari Allah. Ini Rasul, manusia yang berhak untuk memberikan syafaat, menyelamatkan seseorang dari neraka, yang beliau tidak mampu untuk menarik siapapun orang yang ada dalam neraka atau memasukkan siapapun ke dalam surga kecuali dapat izin dari Allah. Lah kalau seandainya Rasulullah tidak mampu dan butuh izin dari Allah, kok bisa-bisanya kita bisa menarik orang dalam surga? Gimana kira-kira? Ayo liqor rahimani wa rahimakumullah. Ya, terkadang fanatisme, ya, kecintaan yang terlalu membabi buta kepada sesuatu, terkadang itu membutakan mata kita. Membutakan mata kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh pada beberapa pertemuan yang lalu, kata Syekh dari akidah orang-orang sufi, ketika dia melihat sesuatu dari orang yang dimuliakan, dari gurunya, yang jelas matanya itu melihat itu adalah perbuatan yang salah, itu perbuatan yang keliru, tetapi dia berkata mata saya telah berdusta, enggak benar, salah mata saya ini. Padahal jelas yang dia lihat adalah kesalahan, yang dia dengar adalah kekeliruan. Iya, yang terucap darinya adalah kebatilan. Dia mengatakan mata saya salah, mata saya telah mendustai saya. Ini namanya apa? Sobiyah, ini namanya fanatisme. Ya, inilah penyakit yang sangat berbahaya. Bisa difahami ya? 6. Ya, siapapun manusia itu menjadi kerdil sebesar apapun dia, sehebat apapun dia di atas dalil. Semua manusia kerdil, semua manusia kecil dibandingkan dengan dalil. Nah, disinilah seseorang dituntut. Selama ini dia beragama karena cocok dengan keinginannya,
cocok dengan hawa nafsunya, atau memang selama ini dia beragama untuk Allah. Disitulah terlihat. Di situ dia terlihat. Kapan? Ketika sesuatu tersebut tidak cocok dengannya. Ketika sesuatu tersebut menyelisih kebiasaannya. Ketika sesuatu tersebut menyelisih gurunya. Ketika sesuatu tersebut menyelisih dari orang yang dia cintai. Iya. Apakah dia memilih dalil ataukah dia memilih apa yang sudah menjadi keinginannya? Berarti kalau dia memilih dalil, selama ini ketika dia berjalan di atas dalil, bukan karena dalil yang diikuti, kebetulan cocok dengan keinginannya, cocok dengan perasaannya, cocok dengan pilihan hatinya. Jadi bukan dengan dalil. Ya kenapa dia ya misalnya pelihara jenggot misalnya, ataukah ini lain sebagainya. Kenapa dia mudah untuk mengamalkannya? Karena memang itu adalah sesuatu yang sesuai dengan seleranya, tidak bertentangan dengan keinginannya, makanya dia ngamalkan. Tapi ketika sesuatu tersebut menyelisih keinginannya, di situ ditolak. Itu nampak. Kamu beragama untuk Allah atau beragama untuk karena tidak menyelisih keinginanmu, hawa nafsumu, dan tidak bertentangan dengan adat istiadatmu. Bisa difahami ya? Dan Allah yang menilai kita. Kita bisa saja berargumentasi di hadapan manusia. Oh enggak, saya begini. Silakan Anda bisa berbicara apa saja. Tetapi ketika kita diperhadapkan di hadapan Allah, semuanya akan terbongkar. Apa yang ada dalam hati kita akan terbongkar. Yauma tublas sarair. Hari di mana sesuatu yang tersembunyi itu akan dinampakkan. Ketika kita berkata, ya Allah saya ini begini, bohong kamu, kata Allah. Iya, selama ini kamu mengikuti sunnah, mengikuti agama, mengikuti apa yang datang dari Al-Quran, karena itu sesuai dengan nafsumu. Karena itu tidak bertentangan dengan keinginanmu dan tidak bertentangan dengan orang yang kau cintai. Bisa difahami ayyuhal hadirun? Ya, Allah yang menilai kita. Nah ini mesti harus kita fahami. Iya, antum melihat bagaimana Ka'b bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kejujuran di dalam agama. Iya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaikot beliau selama 50 hari 50 malam. Tidak boleh menjawab salam. Iya, dibaikot. Istri yang beliau nikahkan secara sah harus dipisahkan. Sampai-sampai disebutkan dalam Al-Quran, dunia yang begitu luas ini menjadi sempit bagi siapa? Bagi Ka'b bin Malik. Dan di tengah memuncaknya ujian Ka'b bin Malik sudah sekian puluh hari, tidak ada satupun orang yang berbicara dengannya, tiba-tiba datang surat. Ya, wahai Ka'ab, sesungguhnya kami mendengar engkau telah dibaikot dari sahabat-sahabatmu. Mari bergabung bersama kami. Ini kan ujian kan? Di tengah tidak ada satupun sahabat kita yang berbicara dengan kita, membaikot kita berpuluh-puluh hari, tiba-tiba datang khobar ada orang mengajak kita bergabung dengan mereka. Ujian nggak kira-kira ini? Ujian. Nah disinilah dituntut as-sidq, dituntut kejujuran seseorang dalam beragama. Ka'b bin Malik selama ini beliau beragama karena sesuai dengan keinginan beliau, atau memang beliau beragama karena Allah? Beliau buktikan. Ini fitnah buat saya, ini fitnah. Ini ujian buat saya. Satu senti pun beliau tidak mundur. Satu senti pun beliau tidak mundur. Beliau bersabar. Pasti ya di balik ini ada jalan keluar yang akan Allah berikan kepada saya. Karena beliau beragama untuk Allah. Karena beliau yakin yang beliau jalani itulah kebenaran. Ya, inilah tanda-tanda seseorang itu jujur dengan agamanya. Ya, jangan sampai hari ini kita semangat ikut pengajian, hari ini kita semangat berkomunitas dengan orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki dirinya di atas sunnah. Ketika ada masalah-masalah yang itu kembali kepada pribadi kita, kemudian kita menghilang, melepaskan sunnah. Berarti apa? Selama ini kita beragama bukan untuk Allah. Iya, jadi hati itu memang orang tidak bisa melihat, tetapi tanda-tandanya akan muncul, akan terlihat. Iya, kekokohan siapa? Ka'b bin Malik radhiyallahu taala anhu. Tetapi subhanallah,
dari buah kesabaran. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam Al-Qur'an yang ayat itu dibaca sampai yaumul qiyamah. Menyebutkan tentang taubatnya Ka'ab bin Malik di surat At-Taubah. Besi apa emas ketika akan menjadi sesuatu yang berharga, itu pertama cara mendapatkannya sulit. Ya. Kalau batu kerikil kita dapat batu kerikil, mudah nggak kita dapatkan? Mudah kan? Dan dia tidak berharga. Mudah. Tetapi sesuatu yang berharga, cara mendapatkannya itu sulit sekali. Ya. Sekian tenaga yang kita keluarkan terkadang hanya sedikit yang kita dapatkan. Setelah kita dapatkan, prosesnya itu panjang. Harus dibakar dengan suhu sekian. Setelah dibakar baru dia akan terpisah antara emas dengan yang bukan emas. Kemudian harus diproses begini, diproses begitu, sehingga keluar menjadi sesuatu yang berharga. Begitulah kehidupan manusia. Ya, ketika dia dicoba oleh Allah dengan ujian-ujian dan cobaan-cobaan, sebenarnya ya untuk mengokohkan supaya dia itu menjadi lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal sekarang kita memilih. Kita ingin lebih mulia di sisi Allah atau ingin mulia di sisi manusia. Kalau kita ingin mulia di sisi Allah, ketika setiap ujian, situlah kita butuh kesabaran. Kapan akan datang pertolongan? Yang jelas pertolongan Allah itu akan datang. Ya, ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Ya, ketika datang kepada mereka beraneka ragam musibah. Mereka bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu akan datang? Inna nasrullahi qarib, kata Rasulullah. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, pasti. Ya, apakah Allah menolong kita dengan matinya kita, kemudian kita mati dalam keadaan mulia? Atau Allah Subhanahu wa taala menangkan kita? Hanya dua saja bagi seorang muslim. Ya, dan terkadang kemenangan itu diberikan oleh Allah setelah kita mati. Matinya kita telah kemenangan. Iya, sebagaimana yang sering kita kisahkan, bagaimana Syekhul Islam rahimahullah di masa hidupnya beliau dipenjara antara satu penjara dengan penjara yang lainnya. Saking lamanya beliau di penjara tidak bisa menikah. Iya, berpuluh-puluh judul kitab beliau karang. Namun karya tulis beliau tidak bisa dimanfaatkan ya secara maksimal ketika beliau masih hidup. Nggak bisa. Jangankan bukunya, orangnya saya di penjara. Iya, bahkan ulama-ulama ketika menukilkan ucapan Syekhul Islam dari kitab-kitab beliau, mereka mengatakan waqad basata hadhil masalah fi mawdi'ihi. Masalah ini sudah dibahas pada tempat-tempatnya. Iya, maksudnya apa? Di kutub Syekhul Islam. Gak ada yang berani menukilkan. Menukilkan bisa dipenjara. Meninggal beliau rahimahullah. Itulah kemenangan buat beliau. Mata nasrullah. Inna nasrallahi qarib. Kapan pertolongan Allah itu akan datang? Pertolongan Allah itu dekat. Apa yang Allah berikan kepada Syekhul Islam? Meninggal beliau. Karya tulis yang beliau tulis dengan keikhlasan, pengorbanan yang begitu besar, tidak akan pernah Allah sia-siakan. Meninggal beliau, ilmu beliau tersebar sampai detik ini. Kitab-kitab beliau dinukilkan sampai detik ini. Fatwa-fatwa beliau dinukilkan sampai detik ini. Apakah dalam masalah fikih, apakah dalam masalah akidah, apakah dalam masalah tauhid, bahkan dalam masalah nahwu pun ternukilkan fatwa beliau. Begitulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Iya, mata nasrullah, inna nasrallahi qarib, pertolongan Allah itu dekat. Al-Imam Bukhari rahimahullah bersusah payah beliau menulis sahih hadis di dalam Sahih Bukhari. Bersusah payah beliau menghafal hadis, bukan sesuatu yang mudah. 200.000 hadis dihafal oleh Imam Bukhari. Iya, 100.000 hadis sahih, 100.000 hadis dhaif. Iya. Bahkan di setiap malamnya Imam Bukhari sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah,
Beliau harus terbangun terkadang setiap malamnya lebih dari 10 kali setiap malamnya. Setiap beliau bangun, beliau menulis. Setiap beliau bangun, beliau menulis. Satu malam terbangun 10 kali lebih. Ya, bangun bukan untuk balas WhatsApp. Bangun untuk menulis hadis. Sampai-sampai Imam Bukhari rahimahullah pernah didatangi oleh sahabat-sahabatnya. Ya Bukhari, kenapa engkau tidak hadir di majelis? Sudah beberapa hari Imam Bukhari tidak terlihat di majelis. Ya, ketika didatangi oleh sahabat-sahabatnya, Imam Bukhari berkata, harta yang kumiliki satu-satunya pakaianku di badanku itu harus aku jual. Karena aku tidak punya bekal untuk hidup. Ya, jadi beliau nggak bisa keluar dari rumah, nggak punya baju. Jadi bukan pengorbanan yang sedikit. Kemudian di tengah-tengah sulitnya beliau belajar menuntut ilmu, beliau rahimahullah diusir oleh gurunya. Ya, terjadi sedikit permasalahan antara beliau dengan gurunya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Terusir beliau. Dan terfitnahlah Imam Bukhari yang beliau dituduh mengatakan Al-Quran itulah makhluk. Akhirnya beliau pulang ke Samarkand, ke kampung beliau sendiri, ke Samarkandi. Dan beliau sempat menulis kitab Af'al Khalqul Ibad, perbuatannya hamba. Itu makhluk ataukah bukan makhluk? Beliau membantah. Setiba beliau di kampung beliau, tidak ada satupun orang yang mau menerima ilmu Bukhari. Enggak ada satupun mendengar ilmunya. Enggak ada yang mau, diboikot habis-habisan beliau. Akhirnya dia pindah ke sebuah tempat dan beliau berdoa di situ, kalau seandainya hidupku ini akan bisa memberikan fitnah untukku, wafatkan aku ya Allah. Wafat Al-Imam Bukhari dalam keadaan gak ada satupun orang mendengar hadis dari beliau. Dan disebutkan hanya segelintir manusia yang menyolati beliau. Mata nasrullah, inna nasrullahi qarib. Kapan pertolongan Allah itu datang? Pertolongan Allah itu dekat, itulah kemenangan buat Imam Bukhari. Meninggal beliau dalam keadaan diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu yang telah beliau kumpulkan, itu kita semua serahkan sama Allah. Allah yang akan menyebarkan ilmunya, enggak perlu kita fikir dengan akal kita. Allah. Iya, menjadilah Sahih Bukhari kitab yang paling sahih yang ditulis oleh manusia. Di setiap zaman, setiap waktu, kitab Imam Bukhari menjadi kitab di hati-hati muslimin. Iya, ketika disebut Sahih Bukhari, sudah nggak perlu ditanya lagi, sahih. Bagaimana cara beliau mendapatkannya? Proses yang sangat panjang. Disitulah pertolongan Allah. Bisa difahami ya ikhwan? Jadi kita tidak perlu banyak memikirkan, ini kalau ini begini, kalau saya nanti mati anak saya bagaimana, kalau ini saya mati nanti saya bagaimana. Ya akhi, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Yang paling penting kita berusaha. Yang paling penting kita berusaha mendidik, menjaga. Adapun setelah kita mati, Allah itulah sebaik-baik penjaga. Bagaimana Allah menjaga? Gak perlu kita pikirkan. Bisa difahami? Terfikir gak kita Imam Bukhari beliau menulis di Bukhara sana, diboikot habis-habisan, kitabnya sampai ke tempat kita hari ini. Kebayang gak antum kira-kira? Hah? Bisa antum nalar gak? Beliau diboikot habis-habisan, gak ada orang yang dengar ilmu beliau. Saya Bukhari sampai ke sini. Ya, itulah pertolongan Allah. Cuman kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakinnakum tastajilun. Tetapi kalian itu terlalu terburu-buru. Itu saja masalahnya. Ada masalah pinginnya 1 hari ini selesai. Ada masalah pinginnya dalam 1 minggu ini harus selesai. Ya, bersabar. Kita hanya ingin berusaha untuk menyelesaikannya. Kita harus berusaha untuk memperbaikinya. Sudah. Semua kita serahkan sama Allah. Allah yang paling tahu kapan waktu yang paling terbaik Allah memberikan pertolongan tersebut. Bisa difahami ayyuhal ikhwah? Nah. Kemudian kata Syekh, saya baca sedikit lagi. Minas sirati wal mizan wa nashrul mushaf wa nashr suhuf allati fiha al mathaqil
adzar minal khair wasyarr wa ghairiha. Dan nanti ada yang namanya sirat. Ada yang namanya as-sirat yang antum sudah fahami bersama. Tidak ada satupun manusia itu kecuali akan melewati yang namanya sirat. Iya. Yang Rasulullah mengkhabarkan adakum minasyir wa hadu minas saif, yang dia lebih tipis dari rambut dan dia lebih tajam dari pedang. Dan di situ ada kalalib yang siap memancing dia untuk jatuh. Dan di bawahnya adalah neraka Jahannam. Di bawahnya neraka Jahannam. Dan di antara pangkal ya sampai ke bawah neraka Jahannam, dikhabarkan oleh Rasulullah SAW pada waktu itu ada sebuah suara dentuman. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwanya batu ini dilempar ke dalam neraka 60 tahun yang lalu, baru hari ini sampai ke bawah. Saya punya pengalaman pribadi. Saya datang ke sebuah tempat, Jadi di tempat itu ada permainan. Jadi tali pendek, tali yang nggak setipis rambut, agak besar talinya. Nah kemudian ada sepeda. Di bawahnya sawah, sungai-sungai kecil ya. Paling cuman berapa meter saja, 10 meter atau 15 meter. Kurang lebih. Jadi kita dayung sepeda. Itu subhanallah. Ya lidah ini keras, sudah nggak mampu untuk berbicara. Padahal di bawahnya paling kalau jatuh pun sawah, di bawah cuma sawah, air, bukan neraka. Naik sepeda, pengamanannya ya aman, di badan diikat, semua diikat, sepeda juga diikat, kalaupun jatuh tergantung-gantung. Itu untuk berbicara pun sulit. Ya, bisa bayangkan bagaimana nanti di neraka, di sirat, mau nggak mau kita harus lewat. Siap nggak siap kita harus kita lewati. Oleh karena itu kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah berkata bahwasanya sirat itu lebih tajam dari rambut, lebih tajam dari pedang, lebih halus dari rambut, dan aku tidak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan aku termasuk orang yang selamat melewati sirat tersebut. Jelas ya? Ya, itu yang boleh takuti. Nah, kita sekarang subhanallah begitulah kondisi kita. Ya, oleh karena itu ya rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Dan ya sebelum saya tutup, ya inilah kesempatan sebenarnya untuk kita yang terkadang dunia ini terlalu menyibukkan kita. Ya, dunia ini terkadang terlalu mengambil waktu, ya, sehingga kita tidak fokus kepada hal-hal yang terkadang itu penting untuk akhirat kita. Rasulullah SAW dari mulai masuk bulan Sya'ban, beliau sudah mulai apa? Sudah mulai pemanasan untuk beribadah. Padahal sebelumnya beliau ibadahnya sangat luar biasa. Tapi masuk di bulan Sya'ban itu kesemangatan beliau lebih. Persiapan menyambut bulan Ramadan. Iya. Cuman terkadang sedikit ya. Cuman kita terkadang tidak menganggap penting. Itu saja masalahnya. Tidak terlalu menganggap penting. Iya. Tapi kalau dalam urusan bisnis kita dan urusan dagang, para pedagang, apakah penjual es teler nanti, apakah penjual baju, penjual sarung, apa saja. Ya, ketika akan mendekati bulan Ramadan, dia akan persiapkan ya segala sesuatu yang akan dia jual, apapun dia persiapkan. 1 bulan sebelum masuk bulan Ramadan sudah dia persiapkan. Kenapa? Karena dia merasa penting, karena dia merasa butuh, karena dia merasa perlu. Ya, ini masalahnya. Sehingga segala daya dan upaya waktu dia curahkan agar bagaimana nanti barang-barang yang saya jual di bulan Ramadan itu tidak kehabisan stok. Cari lapak untuk jualan. Masya Allah. Ini hal yang haram atau tidak? Enggak haram. Halal. Ya, karena memang kita butuh. Cuman ketika dalam urusan akhirat, ya, itulah terkadang nampak kita sekarang kurang butuh dengan akhirat. Kurang butuh. Iya, buktinya kita belum persiapan apapun untuk menyambut tamu yang sangat mulia ini.
Belum ada persiapan. Karena kita merasa kurang butuh, perlu. Jadi persiapannya ya sekedarnya saja. Paling nanti malam Ramadan lah saya start. Kalau Anda start di malam Ramadan, itu Anda jangan banyak berharap banyak di bulan Ramadan ini bisa maksimal untuk beribadah. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling menyibukkan, lebih sibuk di luar dari bulan Ramadan. Iya, mulai dari persiapan mudik, mulai dari perbaiki rumah, cat rumah, perbaiki perabot, buat kue, ya mulai dari apa lagi? Beli pakaian untuk anak-anak. Ini butuh waktu berapa hari nih kira-kira? Belum lagi acara buka puasa bersamanya. Buka acara puasa bersama di kampung, di masjid. Acara buka puasa keluarga di rumah kita. Acara buka puasa bersama di rumah ibu. Acara buka puasa bersama di rumah mertua. Acara buka puasa bersama di kantor. Acara buka puasa bersama reunian SMA. Ini sudah berapa waktu akan kita lewati? Kesibukan kita itu lebih akan sibuk dibandingkan luar Ramadan. Nah, kalau hati kita tidak siap, bulan Ramadan ini hanya kita akan berpindah dari satu waktu ke waktu yang lain dalam mencicipi hidangan makanan yang berbeda-beda setiap hari. Ini akan kita lewati kalau kita tidak ada persiapan. Bisa difahami ya waliku? Disitulah kita butuh persiapan. Hati kita itu ibarat badan. Antum mau lari ke Belang Padang, ya ini saya mau lari Belang Padang 5 kali keliling ini. Lari kencang, itu jangankan untuk 1 putaran, 1/4 putaran nanti sudah ngos-ngosan. Sudah apa? Sudah ngos-ngosan. Iya, jadi butuh dulu pemanasan, jalan dulu pelan-pelan. Iya, kemudian coba lari kecil sedikit-sedikit. Hari ini 1 putaran, besok 2 putaran, besok 3 putaran, besok 4 putaran. Nanti sampai jadi ringan. Tapi langsung start di situ habis kita. Nah begitu juga, pokoknya malam pertama Ramadan saya akan begini. Iya, karena belum ada acara buka puasa bersama. Belum ada acara kesibukan apapun. Bisa difahami? Itu jangan harap banyak. Al-Baqarah belum tamat, Al-Quran sudah tersimpan di dalam lemari. Karena apa? Sudah mulai puasa ke-7, sudah mulai itu acara-acara bersama-sama itu. Sampai lebaran nanti di sana. Tapi ketika hati kita hadir di sini, hati kita sudah ada pemanasan, insya Allah. Sesibuk apapun kita akan apa? Akan fokus dengan hal yang kita sudah terbiasa dengannya. Ya, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah hatinya sudah bersih. Hatinya sudah suci. Nah, hati yang sesuci Rasulullah persiapannya apa? Matang untuk masuk bulan Ramadan. Bisa difahami ya walikhwah? Jadi jangan sampai dunia ini terkadang membuat kita merasa tidak penting dengan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita dan menjadikan Ramadan inilah Ramadan yang semaksimal mungkin kita berusaha dan mendapatkan keutamaan yang dikhabarkan oleh Rasulullah. Orang yang berpuasa itu dengan puasa yang ikhlas mengharapkan pahala di sisi Allah, seakan-akan dia baru dikeluarkan dari perut ibunya tanpa ada dosa sedikit pun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'uhum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.